Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 30 Juni 2025 bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Kriskunati. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru dan hari awal di minggu kerja baru ini. Tuhan masih mengaruniakan kehidupan bagi kami dan yang harus kami jalani. Di pagi ini kami akan merenungkan sabda-Mu sebelum kami melakukan berbagai aktivitas dan tanggung jawab kami. Mohon Roh Kudus memberikan tuntunan bagi setiap kami agar firman-Mu dapat kami pahami, yakini, dan lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian merenungkan firman Tuhan dengan tema beda cara. Coba, perhatikan kalimat ini. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat ini saya ambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 9. Bagaimana saudara-saudara merespon ayat ini? Hati merasa gembira? Merasa senang? Karena dengan sujud menyembah saja, apa yang Anda inginkan, semuanya akan diberikan. Sayangnya, yang mengatakan kalimat tersebut adalah iblis, bukan Allah. Konteks ayat lengkapnya begini. Iblis juga membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bagaimana saudara-saudara? Kecewakah? Karena yang mengatakan kalimat itu bukan Allah? Suka atau tidak suka, rupanya ada beda cara antara Allah dengan iblis tentang bagaimana menjalani kehidupan, khususnya dalam hal untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan serta untuk mewujudkan tujuan hidup. Iblis menawarkan cara yang instan dan tampaknya mudah, tetapi tidak demikian dengan Allah. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Tuhan Yesus yang menolak mentah-mentah tawaran hidup mudah dan nyaman dari iblis. Yang artinya, Tuhan Yesus memilih jalan yang tidak mudah. Bahkan kita tahu, jalan yang dipilihnya adalah jalan yang penuh rintangan, tantangan, dan derita. Mengapa Allah memilih cara seperti itu? Ia tentu mempunyai alasan. Ada sebuah kisah yang saya baca dari buku Allah Merangkul. Diceritakan begini. Ada seorang beriman yang merasa lapar. Ia pun datang kepada Tuhan dan meminta apel sebagai makanannya. Tuhan menerima kedatangan orang itu dengan ramah, tetapi Tuhan tidak memberi sebuah apel sebagaimana yang diminta olehnya. Sebaliknya, Tuhan justru memberi sebiji apel, lalu berkata, "Tanamlah, maka engkau tidak akan pernah kelaparan." Semula orang beriman itu kecewa, akan tetapi ia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Segera ia mencari lahan yang subur, menggalinya, lalu menanam biji apel itu di dalamnya. Setiap hari ia menyiraminya dengan sabar, diberinya pupuk supaya tanah menjadi gembur, dan pohon apel bertumbuh subur. Ceritalah orang beriman itu tidak sia-sia. Pohon apel miliknya tidak hanya berdaun dan berbuah lebat, tetapi juga bertambah banyak. Dari sebiji apel, kini ia memiliki banyak pohon apel. Orang beriman itu pun tidak lagi kekurangan makanan.
Ia bahkan mampu berbagi dan menolong sesama di sekitarnya. Saudara-saudara, tidakkah kisah imajinatif tersebut memiliki kemiripan dengan pengalaman kita sehari-hari? Sebagai orang beriman, kita meminta pertolongan Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak selalu memberi apa yang kita minta kepadanya secara langsung dan mudah. Seringkali Ia justru membiarkan kita melakukan sesuatu dengan tekun dan sabar. Harus bekerja keras. Mengapa Tuhan begitu? Kita tidak tahu. Akan tetapi kita meyakini bahwa Tuhan punya alasan dan tujuan yang baik untuk kita, anak-anak yang dikasihinya ini. Bisa jadi Ia ingin mendidik kita agar menjadi orang Kristen yang kuat dan tangguh, tidak mudah menyerah oleh rintangan dan tantangan, bahkan oleh kehidupan yang jauh dari mudah. Bisa jadi juga seperti kisah tadi, Tuhan mau memberikan berkat kepada kita. Dan Tuhan memberikannya bukan hanya seadanya, melainkan melimpah. Tetapi untuk itu, Tuhan menggunakan cara yang diperkenannya, cara yang dikehendakinya, sekalipun mungkin itu cara yang tidak mudah. Bisa jadi pula, hidup kita tidak hanya penuh dengan berkat bagi diri kita sendiri atau untuk keluarga kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena itu, jangan mengeluh atau bersungut-sungut ketika kita menghadapi kenyataan cara Allah berbeda dengan apa yang kita inginkan atau kehendaki. Tetap jalani kehidupan dengan tekun dan sabar. Hal ini juga yang diteladangkan oleh Tuhan Yesus, bukan? Yakinlah bahwa Allah pasti punya alasan dan tujuan yang baik untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Tolong kami untuk dapat menjalani kehidupan kami dengan tekun dan sabar, tidak jemu atau malas untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh. Juga ketika apa yang kami inginkan belum juga terwujud, kami akan belajar untuk terus meyakini apapun alasan Tuhan, pasti untuk tujuan yang baik. Dan cara Tuhan pasti adalah yang terbaik buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus, teladan kami dan Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, tetap tekun, sabar, dan semangat menjalani kehidupan. Tuhan memberkati saudara sekalian.